Baik, saya Apria Pandi dari kelas 6B Teknik Informatika. Di sini saya akan menceritakan tentang Langit Jingga di Ujung Senja. Genre drama romantis, misteri, slice of life. Kita mulai dari sinopsis. Seorang penulis bernama Aksa yang kehilangan semangat hidup setelah kematian tunangannya, Tara, memutuskan kembali ke sebuah kota kecil di mana mereka pernah saling mencintai. Di kota itu, Aksa menemukan sepucuk surat nama yang membawanya menyusuri jejak kenangan, luka, dan keajaiban kecil di bawah langit jingga senja terakhir yang mereka lewati bersama. Pada bab pertama, kembali ke kota sunyi. Suara roda koper bergeser di peron stasiun tua. Aksa memandangi langit. Hujan rintik turun seperti menyambutnya. Kota kecil ini tempat di mana segalanya bermula dan berakhir. Dia menjejakkan kaki ke rumah kayu tua milik kakek Tara. Dindingnya masih berderit. Bau hujan dan kayu lapuk masih sama. Tara pernah berkata, "Kalau aku mati duluan, jangan cari aku dikuburkan, cari aku di senja. Aku akan menyapamu lewat langit." Dan hari ini senja akan datang. Lalu pada bagian 2, surat di meja makan. Malam pertama di rumah itu, Aksa tidak bisa tidur. Angin menerpa jendela. Ketika ia turun ke dapur untuk minum, ia melihat sesuatu di atas meja. "Untuk kamu yang tak pernah berhenti menulis tentang aku masih di sini. Temui aku di taman jam 5 sore." Saat langit mulai oranye, tanpa nama, tulisan tangan itu seperti milik Tara. Jantung Aksa berdetak kencang. Lalu pada bab 3, langkah di tengah kenangan. Pagi itu, Aksa berjalan menyusuri kota. Ia mampir ke toko buku kecil, tempat mereka dulu berteduh dari hujan. Pemiliknya adalah Bu Nardra. Menyambut hangat, Bu Nardra menyambut hangat lalu berkata, "Sudah lama tak kesini, Aksa. Tara sering cerita tentang kamu." Aksa hanya mengangguk, hatinya berat. Jam menunjukkan pukul 4.55 sore. Ia melangkah ke taman di pinggir danau. Di sana bangka kayu tua masih ada. Pada bagian 4, gadis bergaun putih. Saat langit berwarna jingga, seorang gadis duduk di bangku itu. Rambutnya panjang, gaun putih, melambai di tiup angin. Aksa tertegun. "Maaf, kau menungguku?" tanya Aksa. Gadis itu tersenyum. "Bukan, aku hanya duduk. Tapi kupikir mungkin memang aku harus menunggumu." Namanya Raya. Ia mengaku sering melihat Aksa dan Tara dulu dari jauh. Ia adalah sahabat kecil Tara yang pindah sebelum remaja. Raya menyerahkan satu surat lagi. Katanya ditemukan di laci piano rumah kakek Tara. Lalu berkata, "Kalau kamu menemukan Raya, kamu menemukan bagian terakhir dari kisah kita." Ia tahu hal yang tak pernah sempat kukatakan. Pada bagian 5, rahasia yang disimpan langit. Raya bercerita tentang malam terakhir Tara di rumah sakit. Ternyata Tara tahu hidupnya tak akan lama. Ia meminta Raya menulis surat kisah cinta mereka dari sudut pandang orang ketiga, tapi Raya tak pernah menyelesaikannya. Dia ingin kamu terus menulis, tapi bukan tentang kepergian, tentang harapan.
Aksa menatap langit. Warna jingga itu seperti suara lembut yang memeluknya. Untuk pertama kali sejak Tara pergi, dadanya tak sesak. Lalu pada bab 6, saat aku menulis kembali. Minggu-minggu berikutnya, Aksa dan Raya semakin dekat. Mereka berbagi cerita, membaca surat-surat peninggalan Tara. Setiap senja, mereka duduk di bangku taman yang sama. Raya seperti editor pribadi Aksa. Bersama, mereka menulis sebuah buku, Langit Jingga untuk Tara. Lalu pada bagian 7, di ujung senja. Setahun kemudian, buku itu diterbitkan. Hari peluncuran buku diadakan di taman yang sama. Puluhan orang datang saat Aksa membacakan kutipan terakhir dari bukunya. Matahari mulai tenggelam. Kehilangan bukanlah akhir. Kadang, itu awal dari mencintai lebih dalam. Bukan karena siapa yang pergi, tapi karena siapa yang tinggal dan menjaga cerita itu tetap hidup. Raya menggenggam tangan Aksa. Hujan tipis turun. Senja ini cantik ya, bisik Raya. Aksa menatap langit, dan untuk pertama kalinya ia menjawab, "Ya." Tara sedang tersenyum. Lalu pada bagian 8, setelah peluncuran buku, Aksa dan Raya semakin dekat. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang tak pernah dikunjungi Tara dan Aksa. Lalu, mereka ingin mengenang kembali kenang-kenangan indah dan menemukan bagian-bagian yang hilang dari kisah cinta mereka. Mereka berdua mengunjungi pantai, gunung, dan kota-kota yang pernah mereka kunjungin bersama Tara. Di setiap tempat, mereka berbagi cerita dan pengalaman semakin memperkuat hubungan mereka. Di pantai, mereka mengenang kembali hari-hari liburan yang mereka habiskan bersama Tara. Mereka berenang, bermain pasir, dan menikmati matahari terbenam yang indah. Di gunung, mereka mengenang kembali perjalanan hiking yang mereka lakukan bersama Tara. Mereka menikmati pemandangan alam yang indah dan udara segar. Di kota-kota yang pernah mereka kunjungi, mereka mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang mereka alami bersama Tara. Mereka berbelanja, makan di restoran favorit, dan juga menikmati keindahan kota.
Mereka juga ingin mengunjungi tempat-tempat yang memiliki makna khusus bagi Tara dan Aksa. Mereka berdoa dan mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang mereka alami bersama. Mereka berdua juga menemukan beberapa kenangan yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya, seperti catatan harian Tara yang mengungkapkan perasaan dan pikiran tentang Aksa. Kenangan-kenangan ini membuat mereka semakin dekat dan memahami satu sama lain. Pada bagian 9, kenangan yang terkubur. Di perjalanan, mereka menemukan kenangan-kenangan yang terkubur. Aksa dan Raya berbagi cerita dan pengalaman. Semakin memperkuat hubungan mereka, mereka menemukan beberapa kenangan yang terlupakan, seperti foto-foto lama dan surat-surat yang pernah dikirimkan Tara kepada Aksa. Kenangan-kenangan ini membuat mereka semakin sadar akan pentingnya menghargai waktu yang ada dan tidak pernah melupakan kenangan-kenangan indah. Mereka juga menemukan beberapa benda yang memiliki makna khusus bagi Tara dan Aksa. Mereka mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang mereka alami bersama dan menyadari bahwa benda-benda tersebut memiliki nilai sentimental yang tinggi. Mereka berdua juga menemukan beberapa kenangan yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya, seperti kisah cinta Tara dan Aksa yang lebih dalam dan lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Kenangan-kenangan ini membuat mereka semakin dekat dan memahami satu sama lain. Pada bagian 10, di akhir perjalanan, Aksa dan Raya duduk di tepi pantai, menatap senja yang terakhir. Aksa menyadari bahwa ia telah menemukan cinta lagi, dan bahwa Tara akan selalu menjadi bagian dari hidupnya.
Raya menggenggam tangan Aksa dan mereka berdua menatap langit yang berwarna jingga. Mereka tahu bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka berdua menikmati keindahan senja, dan mereka tahu bahwa kenangan-kenangan indah yang mereka alami bersama Tara akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka juga menyadari bahwa cinta mereka tidak hanya tentang Tara, tapi juga tentang hubungan mereka sendiri. Mereka berdua telah menemukan cinta yang sebenarnya, dan mereka tahu bahwa cinta itu akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka. Mereka berdua juga berbicara tentang masa depan mereka, dan mereka tahu bahwa mereka ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Mereka berdua memiliki rencana untuk membangun kehidupan baru bersama, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Pada bagian 11, kehidupan baru, Aksa dan Raya kembali ke kota, dan mereka mulai membangun kehidupan baru bersama. Mereka memiliki rumah yang nyaman, dan mereka menghabiskan waktu bersama dengan melakukan kegiatan yang mereka cintai. Aksa terus menulis, dan Raya menjadi editornya. Mereka berdua bekerja sama untuk menciptakan karya-karya yang indah dan bermakna. Mereka juga memiliki hobi yang sama, seperti membaca buku dan menonton film. Mereka berdua menikmati waktu bersama, dan mereka tahu bahwa kehidupan akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki rencana untuk masa depan. Mereka ingin memiliki anak-anak dan membesarkan mereka dengan cinta dan kasih sayang. Mereka tahu bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah, tapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka juga berbicara tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak-anak mereka, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka dua memiliki kepercayaan yang sangat kuat bahwa cinta mereka akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi anak-anak mereka. Mereka dua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain, dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber daya inspirasi bagi orang lain.
Di bagian 12, setahun kemudian, Aksa dan Raya memutuskan untuk membuat film berdasarkan buku Langit Jingga untuk Tara. Mereka ingin membagikan kisah cinta mereka kepada orang lain dan membuat orang lain merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka bekerja sama dengan sutradara dan kru film untuk menciptakan film yang indah dan menyentuh hati. Film ini menjadi sangat populer dan banyak orang yang terinspirasi oleh kisah cinta Aksa dan Raya. Mereka berdua menjadi pasangan yang sangat harmonis, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Mereka juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta dengan orang lain, dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka berdua memiliki rencana untuk membuat film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka berdua memiliki kepercayaan yang kuat bahwa cinta mereka akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka. Di bagian 14, kebahagiaan baru. Aksa dan Raya merasa bahagia dengan kehidupan baru mereka. Mereka memiliki cinta yang sebenarnya mereka tahu bahwa cinta itu akan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain, dan bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Di bagian 15, terjadi tantangan baru. Aksa dan Raya menghadapi tantangan baru dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak-anak mereka. Mereka juga memiliki kekhawatiran tentang masa depan mereka, dan mereka tahu bahwa mereka harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan berikut. Mereka juga berpendapat tentang bagaimana mereka akan menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain.
Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka, dan mereka tahu bahwa kesalahan-kesalahan tersebut akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Pada di bagian 16, kesabaran dan pengorbanan. Aksa dan Raya belajar tentang kesabaran dan pengorbanan dalam hubungan mereka. Mereka tahu bahwa cinta tidak selalu mudah, tapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain. Dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga akan memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Pada di bagian 17, kebersamaan. Aksa dan Raya merasa bersyukur atas kebersamaan mereka. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak hanya tentang mereka sendiri, tapi juga tentang kebersamaan mereka dengan orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk menikmati hidup bersama-sama mereka dan juga anak-anaknya. Dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Di bagian 18, Aksa dan Raya memiliki rencana untuk masa depan mereka. Mereka memiliki anak-anak dan membesarkan mereka dengan cinta dan kasih sayang. Mereka juga berbicara tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak-anak mereka. Dan mereka tahu mereka selalu ada untuk satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta dengan orang lain. Dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya. Dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Aksa dan Raya merasa sangat bahagia dengan kehidupan mereka. Mereka memiliki cinta yang sebenarnya, dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk menikmati hidup bersama anak-anaknya, dan mereka tahu
bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Akhir yang bahagia. Aksa dan Raya hidup bahagia selamanya. Mereka memiliki cinta yang sebenarnya, dan mereka tahu bahwa cinta itu akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain. Kebahagiaan yang tak terhingga. Aksa dan Raya merasa bahagia dengan kehidupan mereka. Mereka memiliki cinta yang sebenarnya, dan mereka tahu bahwa cinta itu akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain, dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan bersama mereka, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Perjalanan yang tak terlupakan. Aksa dan Raya memiliki perjalanan yang tak terlupakan. Mereka memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dunia bersama, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain, dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Cinta yang tak berubah. Aksa dan Raya memiliki cinta yang tak berubah. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak hanya tentang mereka sendiri, tapi juga tentang kebersamaan mereka dengan orang lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan bersama, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Aksa dan Raya hidup bahagia selamanya dengan cinta yang sebenarnya dan kebersamaan yang tak terhingga. Mereka memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta dengan orang lain, dan selalu mereka akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya dengan cinta yang tak berubah dan kebersamaan yang tak terhingga. Tamat. Baik, saya Apriya Pandi dari kelas 6B Teknik Informatika. Di sini saya akan menceritakan tentang Langit Jingga di Ujung Senja. Genre drama romantis, misteri, slice of life. Kita mulai dari sinopsis. Seorang penulis bernama Aksa yang kehilangan semangat hidup setelah kematian tunangannya, Tara, memutuskan kembali ke sebuah kota kecil
di mana mereka pernah saling mencintai. Di kota itu, Aksa menemukan sepucuk surat nama yang membawanya menyusuri jejak kenangan, luka, dan keajaiban kecil di bawah langit jingga senja terakhir yang mereka lewati bersama. Pada bab pertama, kembali ke kota sunyi. Suara roda koper bergeser di peron stasiun tua. Aksa memandangi langit. Hujan rintik turun seperti menyambutnya. Kota kecil ini tempat di mana segalanya bermula dan berakhir. Dia menjejakkan kaki ke rumah kayu tua milik kakek Tara. Dindingnya masih berderit. Bau hujan dan kayu lapuk masih sama. Tarna pernah berkata, "Kalau aku mati duluan, jangan cari aku dikuburkan, cari aku di senja. Aku akan menyapamu lewat langit." Dan hari ini senja akan datang. Lalu pada bagian 2, surat di meja makan. Malam pertama di rumah itu, Aksa tidak bisa tidur. Angin menerpa jendela. Ketika ia turun ke dapur untuk minum, ia melihat sesuatu di atas meja. "Untuk kamu yang tak pernah berhenti menulis tentang aku masih di sini. Temui aku di taman jam 5 sore." Saat langit mulai oranye, tanpa nama, tulisan tangan itu seperti milik Tara. Jantung Aksa berdetak kencang. Lalu pada bab 3, langkah di tengah kenangan. Pagi itu, Aksa berjalan menyusuri kota. Ia mampir ke toko buku kecil, tempat mereka dulu berteduh dari hujan. Pemiliknya adalah Bu Nardra. Menyambut hangat, Bu Nardra menyambut hangat lalu berkata, "Sudah lama tak kesini, Aksa. Tara sering cerita tentang kamu." Aksa hanya mengangguk, hatinya berat. Jam menunjukkan pukul 4.55 sore. Ia melangkah ke taman di pinggir danau. Di sana bangka kayu tua masih ada. Pada bagian 4, gadis bergaun putih. Saat langit berwarna jingga, seorang gadis duduk di bangku itu. Rambutnya panjang, gaun putih, melambai di tiup angin. Aksa tertegun. "Maaf, kau menungguku?" tanya Aksa. Gadis itu tersenyum. "Bukan, aku hanya duduk. Tapi kupikir mungkin memang aku harus menunggumu." Namanya Raya. Ia mengaku sering melihat Aksa dan Tara dulu dari jauh. Ia adalah sahabat kecil Tara yang pindah sebelum remaja. Raya menyerahkan satu surat lagi. Katanya ditemukan di laci piano rumah kakek Tara. Lalu berkata, "Kalau kamu menemukan Raya, kamu menemukan bagian terakhir dari kisah kita." Ia tahu hal yang tak pernah sempat kukatakan. Pada bagian 5, rahasia yang disimpan langit. Raya bercerita tentang malam terakhir Tara di rumah sakit. Ternyata Tara tahu hidupnya tak akan lama. Ia meminta Raya menulis surat kisah cinta mereka dari sudut pandang orang ketiga, tapi Raya tak pernah menyelesaikannya. Dia ingin kamu terus menulis, tapi bukan tentang kepergian, tentang harapan. Aksa menatap langit. Warna jingga itu seperti suara lembut yang memeluknya. Untuk pertama kali sejak Tara pergi, dadanya tak sesak. Lalu pada bab 6, saat aku menulis kembali. Minggu-minggu berikutnya, Aksa dan Raya semakin dekat. Mereka berbagi cerita,
membaca surat-surat peninggalan Tara. Setiap senja, mereka duduk di bangku taman yang sama. Raya seperti editor pribadi Aksa. Bersama, mereka menulis sebuah buku, Langit Jingga untuk Tara. Lalu pada bagian 7, di ujung senja. Setahun kemudian, buku itu diterbitkan. Hari peluncuran buku diadakan di taman yang sama. Puluhan orang datang saat Aksa membacakan kutipan terakhir dari bukunya. Matahari mulai tenggelam. Kehilangan bukanlah akhir. Kadang, itu awal dari mencintai lebih dalam. Bukan karena siapa yang pergi, tapi karena siapa yang tinggal dan menjaga cerita itu tetap hidup. Raya menggenggam tangan Aksa. Hujan tipis turun. Senja ini cantik ya, bisik Raya. Aksa menatap langit, dan untuk pertama kalinya ia menjawab, "Ya." Tara sedang tersenyum. Lalu pada bagian 8, setelah peluncuran buku, Aksa dan Raya semakin dekat. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang tak pernah dikunjungi Tara dan Aksa. Lalu, mereka ingin mengenang kembali kenang-kenangan indah dan menemukan bagian-bagian yang hilang dari kisah cinta mereka. Mereka berdua mengunjungi pantai, gunung, dan kota-kota yang pernah mereka kunjungin bersama Tara. Di setiap tempat, mereka berbagi cerita dan pengalaman semakin memperkuat hubungan mereka. Di pantai, mereka mengenang kembali hari-hari liburan yang mereka habiskan bersama Tara. Mereka berenang, bermain pasir, dan menikmati matahari terbenam yang indah. Di gunung, mereka mengenang kembali perjalanan hiking yang mereka lakukan bersama Tara. Mereka menikmati pemandangan alam yang indah dan udara segar. Di kota-kota yang pernah mereka kunjungi, mereka mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang mereka alami bersama Tara. Mereka berbelanja, makan di restoran favorit, dan juga menikmati keindahan kota. Mereka juga ingin mengunjungi tempat-tempat yang memiliki makna khusus bagi Tara dan Aksa. Mereka berdoa dan mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang mereka alami bersama. Mereka berdua juga menemukan beberapa kenangan yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya, seperti catatan harian Tara yang mengungkapkan perasaan dan pikiran tentang Aksa.
Kenangan-kenangan ini membuat mereka semakin dekat dan memahami satu sama lain. Pada bagian 9, kenangan yang terkubur. Di perjalanan, mereka menemukan kenangan-kenangan yang terkubur. Aksa dan Raya berbagi cerita dan pengalaman. Semakin memperkuat hubungan mereka. Mereka menemukan beberapa kenangan yang terlupakan, seperti foto-foto lama dan surat-surat yang pernah dikirimkan Tara kepada Aksa. Kenangan-kenangan ini membuat mereka semakin sadar akan pentingnya menghargai waktu yang ada dan tidak pernah melupakan kenangan-kenangan indah. Mereka juga menemukan beberapa benda yang memiliki makna khusus bagi Tara dan Aksa. Mereka mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang mereka alami bersama dan menyadari bahwa benda-benda tersebut memiliki nilai sentimental yang tinggi. Mereka berdua juga menemukan beberapa kenangan yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya, seperti kisah cinta Tara dan Aksa yang lebih dalam dan lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Kenangan-kenangan ini membuat mereka semakin dekat dan memahami satu sama lain. Pada bagian 10, di akhir perjalanan, Aksa dan Raya duduk di tepi pantai, menatap senja yang terakhir. Aksa menyadari bahwa ia telah menemukan cinta lagi, dan bahwa Tara akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Raya menggenggam tangan Aksa, dan mereka berdua menatap langit yang berwarna jingga. Mereka tahu bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka berdua menikmati keindahan senja, dan mereka tahu bahwa kenangan-kenangan indah
yang mereka alami bersama Tara akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka juga menyadari bahwa cinta mereka tidak hanya tentang Tara, tapi juga tentang hubungan mereka sendiri. Mereka berdua telah menemukan cinta yang sebenarnya, dan mereka tahu bahwa cinta itu akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka. Mereka berdua juga berbicara tentang masa depan mereka, dan mereka tahu bahwa mereka ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Mereka berdua memiliki rencana untuk membangun kehidupan baru bersama, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Pada bagian 11, kehidupan baru, Aksa dan Raya kembali ke kota, dan mereka mulai membangun kehidupan baru bersama. Mereka memiliki rumah yang nyaman, dan mereka menghabiskan waktu bersama dengan melakukan kegiatan yang mereka cintai. Aksa terus menulis, dan Raya menjadi editornya. Mereka berdua bekerja sama untuk menciptakan karya-karya yang indah dan bermakna. Mereka juga memiliki hobi yang sama, seperti membaca buku dan menonton film. Mereka berdua menikmati waktu bersama, dan mereka tahu bahwa kehidupan akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki rencana untuk masa depan. Mereka ingin memiliki anak-anak dan membesarkan mereka dengan cinta dan kasih sayang. Mereka tahu bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah, tapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka juga berbicara tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak-anak mereka, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka dua memiliki kepercayaan yang sangat kuat bahwa cinta mereka akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi anak-anak mereka. Mereka dua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain, dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber daya inspirasi bagi orang lain.
Di bagian 12, setahun kemudian, Aksa dan Raya memutuskan untuk membuat film berdasarkan buku Langit Jingga untuk Tara. Mereka ingin membagikan kisah cinta mereka kepada orang lain dan membuat orang lain merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka bekerja sama dengan sutradara dan kru film untuk menciptakan film yang indah dan menyentuh hati. Film ini menjadi sangat populer dan banyak orang yang terinspirasi oleh kisah cinta Aksa dan Raya. Mereka berdua menjadi pasangan yang sangat harmonis, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Mereka juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta dengan orang lain, dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka berdua memiliki rencana untuk membuat film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka berdua memiliki kepercayaan yang kuat bahwa cinta mereka akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka. Di bagian 14, kebahagiaan baru. Aksa dan Raya merasa bahagia dengan kehidupan baru mereka. Mereka memiliki cinta yang sebenarnya mereka tahu bahwa cinta itu akan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain, dan bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Di bagian 15, terjadi tantangan baru. Aksa dan Raya menghadapi tantangan baru dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak-anak mereka. Mereka juga memiliki kekhawatiran tentang masa depan mereka, dan mereka tahu bahwa mereka harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan berikut. Mereka juga berpendapat tentang bagaimana mereka akan menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain.
Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka, dan mereka tahu bahwa kesalahan-kesalahan tersebut akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Pada di bagian 16, kesabaran dan pengorbanan. Aksa dan Raya belajar tentang kesabaran dan pengorbanan dalam hubungan mereka. Mereka tahu bahwa cinta tidak selalu mudah, tapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain. Dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga akan memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Pada di bagian 17, kebersamaan. Aksa dan Raya merasa bersyukur atas kebersamaan mereka. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak hanya tentang mereka sendiri, tapi juga tentang kebersamaan mereka dengan orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk menikmati hidup bersama-sama mereka dan juga anak-anaknya. Dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Di bagian 18, Aksa dan Raya memiliki rencana untuk masa depan mereka. Mereka memiliki anak-anak dan membesarkan mereka dengan cinta dan kasih sayang. Mereka juga berbicara tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak-anak mereka. Dan mereka tahu mereka selalu ada untuk satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta dengan orang lain. Dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya. Dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Aksa dan Raya merasa sangat bahagia dengan kehidupan mereka. Mereka memiliki cinta yang sebenarnya, dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk menikmati hidup bersama anak-anaknya, dan mereka tahu
bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Akhir yang bahagia. Aksa dan Raya hidup bahagia selamanya. Mereka memiliki cinta yang sebenarnya, dan mereka tahu bahwa cinta itu akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain. Kebahagiaan yang tak terhingga. Aksa dan Raya merasa bahagia dengan kehidupan mereka. Mereka memiliki cinta yang sebenarnya, dan mereka tahu bahwa cinta itu akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain, dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan bersama mereka, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Perjalanan yang tak terlupakan. Aksa dan Raya memiliki perjalanan yang tak terlupakan. Mereka memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dunia bersama, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta mereka dengan orang lain, dan mereka tahu bahwa kisah cinta mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Cinta yang tak berubah. Aksa dan Raya memiliki cinta yang tak berubah. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak hanya tentang mereka sendiri, tapi juga tentang kebersamaan mereka dengan orang lain. Mereka berdua juga memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan bersama, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih indah dengan kehadiran satu sama lain. Mereka juga memiliki rencana untuk membuat film-film lainnya, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk satu sama lain. Aksa dan Raya hidup bahagia selamanya dengan cinta yang sebenarnya dan kebersamaan yang tak terhingga. Mereka memiliki kesempatan untuk berbagi kisah cinta dengan orang lain, dan selalu mereka akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya dengan cinta yang tak berubah dan kebersamaan yang tak terhingga. Tamat.